Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam telah yang memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik untuk bagi seluruh umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kali ini marilah kita bersama-sama merenungi sebuah tema yang sangat penting mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu Khalifah fil Ard. Nah, Khalifah fil Ard ini yang berarti pemimpin di muka bumi. Khalifah fil Ard berasal dari bahasa Arab, yaitu pemimpin, pengganti atau penerus. Dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, maka para malaikat sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia bukan tanpa tujuan. Manusia diciptakan bukan hanya hidup untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk mengemban amanah besar, yaitu menjadi khalifah yang bertugas memakmurkan bumi dan menjaga kelestarian alam dan menegakkan keadilan serta menyebarkan kebaikan. Khalifah berarti kita adalah pemimpin, namun kepemimpinan ini bukan hanya sekadar jabatan atau kekuasaan, melainkan tanggung jawab dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan ketakwaan kepada Allah. Nah, tanggung jawab sebagai khalifah itu yang pertama adalah khalifah itu memakmurkan bumi. Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan seimbang dan indah, maka juga tugas manusia adalah menjaga keseimbangan itu, bukan merusaknya. Sayangnya di zaman yang sekarang ini sudah banyak terjadi hal-hal yang bikin tidak seimbang, yaitu contohnya seperti hutan ditebang, sungai tercemar, udara kotor, dan alam menjadi rusak, padahal semua itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah sebagai Khalifah fil Ard. Selain menjaga alam, kita juga sebagai khalifah juga kita harus menegakkan keadilan dan kebenaran seorang pemimpin sejati. Kita tidak memihak saja kepada yang kuat, tetapi kita juga berpihak kepada yang benar. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam hal ini. Contoh, beliau memimpin umatnya dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang tanpa membeda-bedakan suku, ras, ataupun status sosial. Nah, untuk kepemimpinan kepemimpinan itu dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, seringkali kita berpikir bahwa menjadi khalifah itu harus menjadi presiden atau raja atau pemimpin negara dan pejabat-pejabat. Setiap kita ini adalah khalifah yang dalam hidup dalam lingkup masing-masing. Dalam menjalankan khalifah, kita tidak boleh sombong, selalu ingat bahwa semua kekuasaan dan kemampuan hanyalah titipan dari Allah. Karena itu, seorang khalifah sejati adalah yang bertakwa, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah dan bersikap adil, dan menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan kebaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi, "Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah sebagian dari hartamu yang Allah tetap menjadikanmu kamu sebagai penguasanya." Nah, ayat ini tuh mengingatkan kita bahwa segala yang kita miliki, harta, ilmu, jabatan, dan semua kita yang miliki bukanlah milik mutlak kita, melainkan titipan Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di dunia akhirat nanti. Nah, menjadi khalifah fil Ard bukanlah tugas yang ringan, namun kita juga menjalankan dengan niat yang ikhlas dan berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasulnya. Maka kita akan menjadi manusia yang mulia di sisinya. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan kita cara menjaga kebersihan, berkata jujur, terus tidak berbohong, membantu sesama, dan menghargai ciptaan Allah. Dari situlah kita bisa belajar menjadi pemimpin yang sejati. Nah, pemimpin yang membawa rahmat bagi seluruh alam.
Semoga kita mampu mengemban amanah ini dengan baik, menjadi khalifah yang adil dan amanah dan bertakwa, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.